memiliki keyakinan yang kuat dan melekat pada pikirannya. Sebagai istri dari seorang artis Korea yang memiliki banyak harta, banyak mobil, dan rumah yang mewah, namun hal itu hanya dirasakan olehnya. Sampai keluarga menjadi khawatir dan curiga kalau ia mempunyai gangguan jiwa dan dibawa ke RSJ untuk diperiksa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Yanti, kamu kok lama nggak kesini? Iya Mbak, aku lagi sibuk kuliah. Oh, silakan masuk dulu. Permisi ya Mbak. Ya. Ada apa kamu kesini? Ini Mbak, Tante ada nggak mau sesuatu ke Tante? Oh, ada di belakang Ibu. Tak panggilin dulu ya. Iya Mbak. Ini kamu sama makan-makan dulu ini jajannya. Iya, makasih Mbak. Sebentar ya. Iya. Bu, iya. Itu ada temennya adik. Siapa? Itu si Yanti. Oh iya, sudah tunggu bentar ya. Oh iya. Tante. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Ada apa Yanti? Tadi katanya mau ngomong apa? Gini Tante, Tante ada rasa beda nggak sih sama Anggun? Emangnya kenapa? Jadi kemarin itu Anggun ya? Hai Gun. Iya. Lagi liatin apa sih kamu Gun? Ini liatin foto suami aku nih, Sehun. Orang Korea, mau lihat nggak nih? Ini bukannya artis Korea ya Gun ya? Asuka dari mana? Orang ini suami aku, benar-benar suami aku. Kok aku udah nikah sama dia 7 tahun, udah punya mobil mewah, udah punya rumah besar. Aku tuh udah bahagia sama dia di sana. Oh, jangan mimpi deh Gun, bangun. Sama aku Yan. Ngapain aku iri sama kamu Gun? Ekspektasi kamu tuh terlalu tinggi tau nggak? Aduh, gimana sih kamu jelas-jelas aku nih udah nikah sama Sehun, udah punya rumah besar, udah punya mobil Udah mewah. deh kamu tuh nggak waras. Udah deh aku mau pergi, nggak mau sama kamu. Ih, gila nih ya, nih orang. Masa sih kayak gitu? Loh iya Bu, kemarin aku juga dengar kamu itu aneh. Kalau tak ajak ngomong itu suka emosi, terus kalau dibilangin itu gampang tersinggung. Iya kan kak, aku juga kemarin gitu. Aku dimarah-marahin cuma gara-gara tentang apa yang diomongin. Kok bisa gitu ya? Kayaknya adikku dibawa ke rumah sakit dulu. Oh, sebelum bawa ke rumah sakit, kayaknya ibu perlu ngobrol dulu sama Anggun. Iya tuh kayaknya tante harus ngajak ngomong Anggun. Jadi kalau gitu aku mau pamit ya. Aku kesini cuma mau bilang itu aja. Oh iya, makasih ya informasinya tentang Anggun. Iya tuh aku pamit ya. Iya, sering-sering main kesini. Iya tuh. Kak pamit kak. Iya. Mari ya tuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Gun, ibu mau ngomong. Ya Bu. Kenapa Bu? Itu apa Gun yang kamu bawa kemana-mana tiap hari? Ini tuh foto suami aku Bu yang ada di Korea. Ibu mau lihat nih. Aku tuh udah nikah sama dia tuh udah 7 tahun Bu. 7 tahun aku udah punya mobil mewah. Rumahku tuh banyak dan besar-besar. Aku juga udah kaya Bu di Korea. Ya ampun, yang kamu omongin itu nggak sesuai dengan kenyataan loh Gun. Ih, gak usah gimana sih Bu, orang bener-bener kayak gitu kok. Kalau kamu sudah kaya, sudah menikah di Korea, ibu dan kakak juga ikut ke sana Gun. Enggak loh Bu, aku tuh emang udah bener-bener nikah sama Sehun. Terserah Ibu deh, Ibu mau ngomong apa, gak peduli. Itu
itu hanya keyakinanmu, Gun. Ya udah. Kak, sini Kak. Kenapa, Bu? Ya. Coba bujuk adikmu biar mau keluar kamar. Nanti kita ajak ke rumah sakit ya. Oh iya, aku tak coba ketuk-ketuk dulu ya. Ya. Dek, buka pintu dong. Ayo ikut kakak. Mau kemana sih, Kak? Udah ikut aja. Ya udah, ayo. Ih, nggak mau. Ayo, Dek, nggak apa-apa. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Sus. Ini perkenalkan, ini anak saya. Anak saya ini di rumah sering mengaku-ngaku istrinya artis Korea itu. Yang bener tahu ibu ini. Nah, dia bilang itu sudah menikah selama 7 tahun. Dan di sana katanya sudah punya harta yang banyak, rumah yang mewah, dan mobilnya banyak gitu Sus. Oh, anaknya seperti ini sudah berapa lama ya Bu? Sebenarnya saya baru tahu akhir-akhir ini saja Sus. Oh gitu. Kalau begitu saya akan mengkaji lebih lanjut. Jadi anak ibu perlu dilakukan perawatan di sini beberapa hari untuk melihat perilakunya dan tindakan apa yang akan saya berikan. Sepertinya anak ibu ini terkena gangguan jiwa paham. Ih, susah nih ngaco ya kalau ngomong. Biar dilihat nanti dulu ya. Saya mohon bantuannya ya Sus untuk kesembuhan anak saya ini. Iya, saya akan melakukan yang terbaik untuk anak ibu, Bu. Permisi. Iya. Selamat pagi Mbak, Pagi, Sus. perkenalkan, nama saya Perawat Ana. Saya yang akan bertugas di ruangan ini selama 2 minggu depan. Saya pagi ini dinas pagi dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Dan saya yang akan merawat Mbak hari ini. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa? Suka dipanggil apa? Anggun. Mbak Anggun ya. Kalau boleh tahu perasaannya bagaimana hari ini? Main baik. Baik, bisa kita bincang-bincang Mbak tentang perasaan Mbak hari ini? Bisa. Bisa. Mau di mana kita bincang-bincang? Di sini aja. Di sini aja. Untuk waktunya mau berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit saja? Nggak apa-apa. Iya, 15 menit. Saya mengerti yang Mbak rasakan. Mbak ini merasa adalah istri dari Sehun ya. Iya. Tapi yang Mbak rasakan ini tidak dirasakan oleh orang lain. Iya. Mbaknya sepertinya tampak gelisah. Bisa Mbak ceritakan apa yang Mbak rasakan? Saya nih istri Sehun. Saya punya rumah besar di Korea. Saya punya mobil mewah banyak, Sus. Seperti itu. Gitu ya. Mbak gini. Mbaknya ini kan tinggal di Indonesia. Mbaknya kan di rumah tinggal sama siapa? Sama ibu, sama sama. kakak. Nah, kan mbaknya tinggal di Indonesia, tidak di Korea gitu. Jadi mbaknya kan juga masih pelajar kan. Iya. Jadi mbak ini belum nikah sama Sehun, bukan istrinya Sehun. Gitu. Jadi sebenarnya ini mbak ini masih pelajar, belum nikah, dan mbak ini juga tidak ada mobil mewah, rumah mewah itu nggak ada mbak. Gitu ya. Iya. Kalau begitu, sekarang mbak inginnya seperti apa? Saya ingin memiliki kegiatan lain di luar rumah, Sus. Oh, bagus ya. Mbaknya sudah punya rencana sendiri. Kalau begitu, kita tulis dulu ya rencana Mbak apa. Apa Mbak rencananya? Saya ingin memiliki kegiatan lain di luar rumah. Wah, bagus sekali ya. Mbaknya sudah punya ingin kegiatan di luar rumah. Oh, bagus ya. Jadi Mbak ingin punya rencana di luar rumah karena di dalam rumah bosan terus ya? Iya. Oh iya, kalau begitu. Mana Mbak perasaannya setelah kita bincang-bincang tentang perasaan Mbak tadi? Lumayan baik, Sus. Lumayan baik ya. Bisa disebutkan lagi apa saja tadi yang sudah kita bicarakan? Saya ingin memiliki kegiatan lain di luar rumah biar tidak jenuh dan bosan. Iya, bagus sekali. Kalau begitu, waktu kita sudah habis ya. Yes. Besok kita bertemu lagi untuk membahas hobi Mbak Anggun ya besok ya. Di mana tempatnya? Mau berbincang-bincang? Di sini. Di sini saja. Untuk waktunya
Besok mau jam berapa? Jam 9 pagi. Oh iya, kalau begitu. Sudah ya, kalau begitu saya pamit dulu. Permisi. Iya. Permisi, selamat pagi Bu. Apa benar dengan keluarganya Mbak Anggun? Iya, Sus. Perkenalkan, saya Olivia. Saya perawat yang bertugas di ruangan ini dan yang akan merawat Mbak Anggun selama 4 hari ke depan. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Saya Stella, Ibu Stella. Oh iya. Mbaknya? Saya kakaknya Ria. Dan senang dipanggil apa ya? Panggil Stella saja. Baik, bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai masalah yang dihadapi Mbak Anggun dan bagaimana cara merawatnya di rumah? Oke. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di rumah wawancara saja? Oh, boleh. Untuk waktunya, Ibu punya waktu berapa lama ya untuk berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit saja? Oh iya, nggak boleh. Kalau begitu, mari Bu. Silakan duduk Mbak, Bu. Jadi begini, saya ingin berbincang-bincang mengenai keadaan Mbak Anggun. Apakah ada masalah selama merawat Mbak Anggun di rumah? Kita selaku keluarga belum melakukan perawatan apa-apa untuk Mbak Anggun. Oh, jadi begitu. Jadi dalam menghadapi sikap Mbak Anggun yang selalu mengaku-ngaku sebagai istri artis orang Korea yang tinggal di luar dan kaya, itu merupakan salah satu gangguan pola pikir. Dan untuk menghadapi sikap Mbak Anggun yang seperti itu, saya akan mengajarkan kepada Mbak dan Ibu bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama, Ibu bisa bilang gini ke Mbak Anggun. Ibu mengerti Anggun mengaku sebagai istri artis orang Korea dan kaya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, karena selama ini juga Mbak Anggun juga tinggal di rumah. Nah, untuk yang kedua, jika Mbak Anggun selalu melakukan kegiatan yang positif, Ibu dan Pak juga bisa langsung memujinya. Dan untuk yang ketiga, ini bisa dilakukan dengan anggota keluarga yang lain juga Bu ya. Mbak Anggun bisa diajak untuk bercakap-cakap atau berbincang-bincang. Ibu juga bisa menanyakan kemampuan dan keinginan yang Mbak Anggun miliki. Nah, untuk yang keempat, ini jika Mbak Anggun mempunyai kemampuan ya, Ibu bisa meminta Mbak Anggun untuk mengulangi kemampuan yang dimiliki. Nah, seperti itu. Apakah Ibu dan Mbak paham? Paham, Sus. Nah, dan untuk ini ada aturan minum obat ya. Ini ada 3 obat untuk yang akan dikonsumsi Mbak Anggun. Nah, untuk konsumsi obatnya ini ada 3 jenis. Yang pertama ini ada CBZ. Ini tuh gunanya untuk agar membuat Mbak Anggun lebih tenang. Dan ini ada THP, ini agar Mbak Anggun juga lebih rileks. Dan ini HLP, ini juga sama agar Mbak Anggun bisa menjadi lebih tenang. Dan ini bisa dikonsumsi selama 3 kali dalam sehari. Dan obat ini jangan diberhentikan ya untuk konsumsinya sebelum berkonsultasi dengan dokter, karena juga akan membuat Mbak Anggun kambuh kembali. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas kok, selesai. Nah, baik, kita sudah selesai. Dan bagaimana perasaan Ibu dan Mbak setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah sudah mengerti. Ya, kita jadi lebih tahu untuk menangani Mbak Anggun seperti apa kalau gitu. Baik, jadi Ibu bisa dan Mbak juga bisa mempraktekkan secara langsung Bu ya. Setiap kali Ibu berkunjung ke rumah sakit. Dan bagaimana kalau 2 hari lagi kita bertemu untuk mempraktekkan secara langsung dengan saya ke Mbak Anggun? Iya, boleh Sus. Untuk jamnya Ibu dan Mbak bisa jam berapa ya? Jam 10 sih ya. Ya, baik. Kalau begitu 2 hari lagi kita akan bertemu jam 10 untuk mempraktekkan secara langsung ke Mbak Anggun. Kalau begitu terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Sus. Ya. Permisi Sus. Ya, mari Bu. Permisi. Iya, masuk. Selamat pagi Mbak. Pagi, Sus. Kita ketemu lagi ya hari ini ya. Iya. Kabarnya bagaimana Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Apakah Mbak sudah memikirkan hobi atau kegemaran yang Mbak miliki? Sudah. Sudah.
Kalau begitu kita bincang-bincang tentang hobi yang Mbak miliki ya. Mau gimana Mbak? Di sini aja. Di sini. Mau berapa lama waktunya? Bagaimana kalau 15 menit saja? Boleh. Apa saja Mbak hobinya? Saya tulis dulu ya. Saya dari SD sudah gemar bermain badminton. Mbaknya pandai bermain badminton ya? Wah, Mbaknya ini tidak banyak loh orang yang pandai bermain badminton seperti Mbak. Besar bisa aja. Kalau boleh tahu, Mbaknya bermain badminton diajari siapa? Ayah saya. Bisa Mbak praktekkan kepada saya bagaimana cara bermain badminton yang bagus? Bisa, sus. Tapi sama suster ya? Iya, sama saya. Iya. Ayo. Kita bermain badminton di sini saja ya. Ini, kamu dulu praktekin ke saya cara bermain badminton yang baik. Udah ya? Wah, bagus sekali ya tadi bermain badmintonnya. Kita kembali ke ruangan ya. Iya, sus. Wah, tadi mbaknya bermain di luar baik sekali ya. Iya. Kalau begitu, kita mau buat jadwal ya. Mbaknya mau bermain badminton 1 minggu berapa kali? Mau 3 kali? Boleh. Boleh, saya tulis dulu ya. Iya. Sudah. Mbaknya apa yang diharapkan dari bermain badminton ini? Saya berharap saya bisa lebih baik lagi dan saya bisa menyalurkan hobi saya. Oh iya, bagus sekali. Apakah Mbak punya hobi lain selain badminton ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Oh, gitu. Bagaimana Mbak perasaannya setelah kita berbincang-bincang tentang hobi Mbak dan mempraktekkan hobi Mbak tadi? Terasa lebih baik. Kalau begitu, jangan lupa ya untuk melakukan bermain badminton sesuai jadwal yang sudah kita buat tadi. Baik, sus. Kalau begitu, karena waktu kita sudah 15 menit, sudah habis ya, kita bertemu lagi besok untuk membahas tentang obat yang harus Mbak minum. Iya, sus. Kalau begitu, besok mau bertemu di mana? Di sini saja. Di sini saja. Untuk waktunya bagaimana kalau jam 9 pagi saja? Baik, sus, tidak apa-apa. Oh iya, kalau begitu saya pamit ya. Iya. Misi. Iya, sus. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk dulu. Nah, sesuai janji kita 2 hari yang lalu, Bu ya, kita bertemu lagi sekarang. Dan kita akan mempraktekkan secara langsung ke Mbak Anggun bagaimana cara merawatnya. Sebelum kita mempraktekkan, apakah ada yang ditanyakan mengenai yang saya sampaikan 2 hari yang lalu? Tidak, Sus. Baik, kalau begitu nanti kita bisa langsung mempraktekannya ya. Dan untuk waktunya, Ibu mempunyai waktu berapa lama ya? 15 menit saja. Baik, kalau begitu 15 menit saja, Bu ya. Nah, sekarang kita latihan di sini dulu, Bu ya. Jadi anggap saja saya sebagai Mbak Anggun yang mengaku-ngaku istri artis Korea dan kaya. Bagaimana cara Ibu menghadapi saya? Ibu mengerti bahwa Mbak Anggun istri dari seorang artis Korea dan kaya raya, tapi Ibu tidak bisa mempercayai itu karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Baik, bagus sekali, Bu ya. Jadi seperti itu, Bu ya. Nanti bisa lebih lancar lagi, Bu ya. Iya. Baik, kemudian jika bagaimana cara Ibu memotivasi bagaimana Nah, sekarang kita latihan dulu, Bu ya, di sini. Jadi anggap saja saya sebagai Mbak Anggun yang mengaku-ngaku istri artis Korea dan kaya. Dan bagaimana Ibu menghadapi saya? Ibu mengerti bahwa Anggun istri dari seorang artis Korea dan kaya raya, tapi Ibu tidak bisa mempercayai hal itu karena hal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Bagus sekali, jadi seperti itu, Bu ya. Kemudian bagaimana cara Ibu memuji Mbak Anggun jika Mbak Anggun melakukan hal yang positif atau kemampuannya yang lain? Bagus sekali, kembangkan terus dan salurkan bakat Anggun ke hal-hal yang positif. Bagus. Nah, sekarang coba Mbak ya. Bagaimana sih Mbaknya cara memotivasi Mbak Anggun agar minum obat dan melakukan kegiatan positif yang sesuai jadwal? Yaitu ya mengingatkan kepada adik
Jangan lupa minum obat 3 kali sehari dan mengajaknya untuk berbicara yang positif atau kegiatan yang positif. Bagus, kalau begitu Mbak dan Ibu jadi sudah mengerti ya bagaimana kalau kita mempraktekannya langsung kepada Mbak Anggun. Baik, kalau begitu mari Bu. Ya. Mari Mbak, Bu, silakan duduk dulu. Ya. Nah, sekarang coba Ibu dan Mbak praktekkan langsung kepada Mbak Anggun apa yang kita latih tadi. Anggun, gimana kabar kamu hari ini? Baik, Bu. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dengan suster tadi? Baru main badminton sama suster. Wah, bagus sekali ya. Tetap salurkan hobimu ke hal-hal yang positif. Iya, Bu. Terus jangan lupa minum obat ya Dek, nanti aku akan ingatkan kalau minum obat 3 kali sehari. Terus kamu coba melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Iya, Kak. Nah, Bu sudah selesai Bu ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah kita berlatih tadi? Alhamdulillah sudah cukup paham semua. Baik, kalau begitu Ibu bisa mempraktekannya lagi jika setiap kali berkunjung ke sini Bu ya. Dan bagaimana kalau 2 hari lagi kita berlatih seperti yang tadi? Iya, Bisa. Kalau begitu Ibu dan Mbak bisanya jam berapa? Seperti biasa aja jam 10. Jam 10. Baik, kalau begitu 2 hari lagi kita akan bertemu lagi jam 10 untuk berlatih cara merawat Mbak Anggun Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Sama-sama. Baik, kalau begitu saya permisi dulu Bu ya. Iya, Sus. Permisi Mbak Anggun. Iya, Mas Susus. Selamat pagi. Masih ingat Mbak kepada saya? Masih, Sus. Kita bertemu lagi hari ini sesuai dengan janji kita kemarin. Apakah kemarin sudah melakukan bermain badminton sesuai jadwal Mbak? Sudah. Sudah ya. Kalau begitu hari ini kita bincang-bincang tentang obat yang harus Mbak minum ya. Iya. Mau di mana Mbak? Mau di sini Di sini saja. saja. Untuk waktunya berapa lama? Bagaimana kalau 10 menit saja? Baik, tidak apa-apa, Sus. Mbak, ini obatnya ada 3 ya. Iya. Yang pertama, yang warna orange, ini namanya CPZ. Iya. Ini gunanya supaya Mbak tenang. Kemudian yang nomor 2, yang warna putih, namanya THP. Gunanya untuk Mbak relax. Lalu yang terakhir, ini yang warna merah jambu, namanya HLP. Ini gunanya supaya Mbak bisa memikirkan secara teratur. Gitu. Ini 1 hari diminum 3 kali ya, pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Iya. Tuh. Nanti kalau setelah minum ini, kalau Mbak merasa mulutnya kering, Mbak bisa minum air yang lebih banyak atau bisa menghisap es batu. Iya. Sebelum minum nanti Mbak bisa dicek dulu di label ini nama Mbak apakah sudah benar, nama obatnya, berapa dosis atau berapa butir yang harus diminum pada jam itu, dan jamnya dicek dulu apakah sudah benar gitu ya. Kemungkinan obat ini harus diminum secara teratur ya, dan kemungkinan ini diminum dalam jangka waktu yang lama. Iya. Kalau minum obat ini tidak boleh diberhentikan secara mandiri ya Mbak, harus dikonsulkan dulu pada dokter gitu ya. Iya. Bagaimana Mbak perasaannya setelah kita berbincang-bincang tentang obat yang harus Mbak minum? Cukup baik. Dan saya sudah mengerti obat-obatnya, Sus. Oh iya, sudah mengerti ya. Sudah. Kalau begitu coba Mbak sebutkan lagi apa saja obat yang harus Mbak minum. Obatnya ada CPZ, THP, sama HLP, Sus. Iya benar. Untuk waktunya? Diminum 3 kali sehari. Iya. Waktu minumnya tuh jam 7 pagi, lanjut jam 1 siang, terus tuh jam 7 malam. Iya benar. Kalau begitu kita masukkan dulu ya ke jadwal untuk jadwal minumnya. Oh iya, jangan lupa ya untuk minumnya nanti Mbak bisa meminta obatnya sendiri ke suster ya. Yesus. Kalau begitu besok kita bisa bertemu lagi ya di sini
di waktu jam 9 saja. Kalau begitu saya sudah selesai ya. Kalau begitu saya pamit dulu. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk dulu. Nah, Bu, jadi karena Mbak Anggun sudah boleh pulang, mari kita bicara mengenai jadwal kegiatan yang akan Mbak Anggun lakukan di rumah. Dan selama Ibu dan Mbak menjenguk Mbak Anggun, apakah sudah dilatih cara merawatnya? Sudah, Sus. Baik, kalau begitu mari kita langsung bicara mengenai jadwal yang akan Mbak Anggun lakukan selama di rumah, Bu ya. Nah, ini ada jadwal kegiatan Mbak Anggun selama di rumah sakit, bisa diperhatikan ya. Dan kira-kira apakah kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan di rumah? Bisa. Baik, bisa. Kalau begitu nanti saya akan membuatkan jadwal kegiatan Mbak Anggun selama di rumah. Dan jika Mbak Anggun bisa melakukannya secara sendiri, bisa ditulis M atau mandiri. Kemudian jika Mbak Anggun melakukannya dengan bantuan, bisa ditulis B. Dan jika Mbak Anggun tidak melakukan, bisa ditulis T. Bisa dipahami? Bisa. Dan untuk hal-hal lain yang perlu diperhatikan yaitu perilaku Mbak Anggun, Bu ya, selama di rumah. Jika Mbak Anggun melakukan hal-hal seperti kemarin, mengaku sebagai istri artis Korea, mengaku kaya, dan menolak minum obat ataupun membahayakan orang lain, Ibu bisa menghubungi Suster Dwi yang ada di puskesmas di daerah Ibu. Dan ini ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini, Bu ya. Nah, Suster Dwi ini yang akan membantu memantau perkembangan Mbak Anggun selama perawatan di rumah. Jadi, kalau begitu, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup Sudah, jelas. baik. Sudah siap untuk melakukan perawatan di rumah, Bu ya? Ya, sudah. Nah, Bu dan Mbak, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah sudah lebih paham dan mengerti. Baik, kalau begitu sudah bisa untuk merawat Mbak Anggun di rumah, Bu ya? Ya, sudah. Baik, kalau begitu ini ada jadwal kegiatan yang bisa Mbak Anggun lakukan di rumah. Bisa dibawa, Bu ya? Oh iya. Dan jika Mbak Anggun ada apa-apa bisa menghubungi yang sudah saya kasih tadi untuk nomor teleponnya puskesmas yang ada di daerah Ibu, dan juga bisa menghubungi di sini. Iya. Kalau begitu Ibu bisa melanjutkan untuk pembayaran administrasi di depan, Bu ya. Terima kasih ya, Sus. Terima kasih.